Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang acara televisi dan anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebuah benda yang namanya televisi itu rupanya sudah umum ada di setiap rumah. Bahkan sampai di pelosok-pelosok pun itu ada pesawat televisi, Pak Paul, ya. Dan sekarang makin banyak saja saluran-saluran televisi swasta dan sebagainya. Dan acaranya makin beragam. Nah, kehadiran televisi dan acara-acaranya itu kan pasti membawa dampak gitu, pengaruh kepada anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah usia 10 atau 9 tahun. Nah, menurut pengamatan Pak Po, bagaimana itu terjadinya, Pak Po? Televisi adalah sesuatu yang menayangkan kisah-kisah yang menarik, yang menggugah, dan memang dikemas sedemikian rupa untuk bisa menarik para pemirsanya. Jadi anak-anak pun sebagai konsumen dari tayangan televisi akan tersedot untuk melihat apa yang ditayangkan. Saya kira kita perlu pada saat ini sedikit memeriksa apa dampaknya televisi pada anak-anak. Nah, untuk memulai hal itu Pak Gunawan, saya kira kita perlu melihat pertama-tama siapakah atau apakah keadaan anak-anak, terutama pada anak-anak yang berusia di bawah 10 atau 9 tahun tadi. Yang pertama yang kita mesti ketahui ialah anak-anak pada usia-usia segitu berada pada tahap pemikiran yang konkret. Mereka belum mampu untuk berpikir dengan abstrak. Maksudnya anak-anak ini belum mampu untuk melihat hal yang tidak tampak. Dan yang tampak bagi anak-anak ini ialah hal yang real. Dengan kata lain, bagi si anak, apa yang dilihat adalah apa yang terjadi. Jadi misalkan dia melihat hal yang menakutkan, misalkan ada laba-laba yang bisa memakan manusia. Nah, bagi si anak, itu adalah hal yang terjadi. Yakni laba-laba itu bisa memakan manusia. Karena pada usia-usia ini, anak-anak belum bisa memisahkan yang fiksi dari yang realitas. Jadi kalau ada acara misalnya silat pembunuhan apa itu juga bayangan dia juga itu sesuatu yang terjadi gitu. Betul. Jadi pada anak-anak yang masih kecil itu, waktu dia melihat seseorang terbunuh dalam film, ya bagi dia orang itu memang terbunuh. Karena dia belum bisa untuk mengetahui lebih jelas bahwa ini adalah suatu adegan yang dimainkan oleh para aktor. Ini adalah sesuatu yang sangat real sekali. Kenapa begitu? Ya karena itulah yang dia lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Misalkan dia melihat teman-temannya bermain bola. Yang dia lihat adalah teman-teman bermain bola, itu yang real bagi dia. Dia melihat adiknya menangis. Nah, itulah yang real bagi dia, adiknya menangis. Dan misalkan kita memarahi dia karena adiknya menangis, dia perlu tahu apa yang dia lakukan sehingga membuat adiknya menangis. Jadi kita pun mengajar anak-anak pada usia di bawah 9 tahun ini haruslah secara konkret. Itu sebabnya kalau kita mengatakan kepada anak kita, engkau membuat adikmu menangis karena tadi engkau atau kemarin engkau tidak memberikan mainanmu kepadanya. Sehingga dia masih luka dan dia sekarang memintanya kembali kepadamu. Nah, bagi dia hal yang terjadi kemarin itu sesuatu yang nggak lagi real. Dia akan mengalami kesukaran untuk melihat perbuatannya kemarin masih mempunyai dampak pada adiknya sekarang. Nah, sekali lagi, jadi apa yang dilihat adalah apa yang terjadi. Dia belum bisa memisahkan yang dalam bayangan atau yang fisik dari yang realitas. Nah, di sana Pak Paul, kan peran orang tua itu besar sekali. Kan orang tua bisa mengatakan itu bohong-bohongan dan sebagainya. Meskipun orang tua bisa berkata itu bohong-bohongan,
tapi dampak emosional dari apa yang dilihatnya sudah kadung menggetarkannya dan sudah kadung tercetak pada diri dia. Jadi misalkan anak-anak itu disajikan tontonan yang terlalu menakutkan untuk ukurannya, dampak ketakutan itu atau ketegangan itu sudah kadung diterimanya. Contoh yang paling gampang sekali. Di kalangan kita, umum orang-orang dewasa itu suka menceritakan kisah-kisah hantu pada anak-anak kecil. Nah, kita semua tahu bahwa setelah kita beranjak usia lebih dewasa, kisah-kisah itu tidak benar dan dibuat-buat, tidak masuk akal dan sebagainya. Tapi kita harus mengakui bahwa dampak dari hantu tersebut yang diceritakan kepada orang tua kita, kepada kita, kadung terserap. Dan itu sebabnya tetap membawa dampak dalam kehidupan kita. Kita misalkan takut untuk melewati kuburan pada malam hari. Alasannya kenapa? Ya sebab waktu masih kecil kita terlalu sering mendengarkan kisah-kisah menakutkan tentang kuburan. Banyak hantunya dan sebagainya. Kita sudah dewasa sekarang, kita mengerti. Itulah cerita yang dibuatkan orang kepada kita dan tidak benar. Tapi toh kita sebetulnya bukan orang yang terlalu senang untuk berdharma wisata ke kuburan pada malam hari. Nah, selain anak belum bisa membedakan antara yang fiksi dan yang real, ada hal apa lagi Bapak yang membuat anak harus waspada terhadap dampak televisi ini? Yang kedua adalah anak-anak berada pada tahap pembentukan moralitas. Prinsipnya di sini adalah apa yang dilakukan pahlawannya adalah apa yang benar. Anak-anak sekali lagi masih berada pada tahap pemikiran yang konkret itu. Dan pada saat pembentukan moralitas ini, si anak mulailah menentukan apa yang benar, apa yang salah. Nah, apa yang benar dan apa yang salah itu diserapnya bukan saja dari apa yang orang tua katakan, apa yang guru sekolah minggu di gereja katakan, tapi juga oleh apa yang dikatakan teman-temannya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah apa yang dia tangkap dari televisi. Jadi, cerita-cerita yang dia tonton biasanya mempunyai figur pahlawan. Apa yang pahlawannya lakukan dianggapnya sebagai hal yang benar. Dia belum mempunyai kemampuan untuk menyortir, misalnya, yang kita sebut sekarang etika situasi, bahwa ada etika yang absolut. Dia belum bisa mengerti hal-hal seperti itu. Pokoknya apa yang dilakukan oleh pahlawannya, atau istilah kita jagoannya, itu sudah pasti benar. Begitu. Sekalipun itu membunuh orang gitu Bapak ya. Sekalipun misalnya itu membunuh orang. Jadi ya karena pola pikirnya masih konkret, itulah yang menjadi kebenarannya. Nah, bagaimana halnya kalau yang dilihat itu adalah sebuah film karton itu Pak? Jadi gambar gitu ya. Kan tapi juga ada tokoh-tokohnya. Dari situ kan sebenarnya anak sudah bisa membedakan mana yang fiksi, mana yang benar. Ini kan cuma gambaran gitu Pak. Dari film-film kartun memang dampak realnya sangat berbeda dari film yang lebih nyata. Karena film yang nyata lebih mirip dengan kehidupan yang dilaluinya. Film kartun lebih mudah diterima anak sebagai sesuatu yang tidaklah real dalam kehidupannya. Namun, tetap harus saya ingatkan bahwa apa yang dilihatnya tetap akan diserapnya. Nah, dia tidak menyerapnya secara langsung, otomatis ya. Dia akan menyerapnya secara tanpa sadar. Tapi tetap dia akan serap. Nah, apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kartunnya, tanpa disadarinya akan dianggap sebagai hal yang benar. Begitu. Kalau sering kali ya, anak-anak itu melihat hal-hal yang buruk ya Pak, dampaknya itu apa Pak? Kalau dia melihat hal-hal yang buruk, misalnya dia melihat gambar-gambar yang penuh kekerasan, kekejaman, saya kira akan membuat dia melihat itulah dunia, bahwa dunia adalah suatu tempat yang penuh dengan kekejaman, sehingga membuat dia bisa merasa tidak aman, atau dia merasa dia harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Begitu. Nah, kalau apa yang dilihatnya itu terjadi berulang-ulang setiap hari kan, sering kali dia melihat. Nah, lama kelamaan kan akan timbul semacam keyakinan di dalam dirinya, Nah, itu bagaimana? Biasanya waktu anak melihat sesuatu secara berulang kali, yang terjadi adalah yang kita sebut toleransi. Dia mulai menoleransi bahwa yang terjadi itu sesuatu yang
memang biasa, sesuatu yang harus diharapkannya terjadi dalam hidup ini. Reaksi-reaksi yang seharusnya muncul, misalnya reaksi jijik, reaksi ini tidak benar, akan hilang. Jadi misalkan cerita pembunuhan, seseorang ditusuk, bagi si anak, mula-mula ya dia akan memberikan reaksi yang sangat keras terhadap tindakan tersebut. Kalau terlalu sering dia menyaksikannya, maka terbentuklah toleransi. Dia mulai merasa bahwa itu biasa dan tidak lagi menimbulkan reaksi yang tidak enak pada dirinya. Kebal gitu maksudnya, Pak? Betul. Jadi terjadilah proses pengebalan perasaannya. Dia tidak lagi merasa terganggu dengan yang dilihatnya itu. Iya. Nah, Pak, apa yang ditayangkan di televisi kan harus diakui tidak semuanya jelek gitu. Ada acara-acara yang untuk anak-anak. Tadi kita bicarakan dari sisi yang negatif gitu, Pak. Nah, sisi positifnya apa ada juga? Sudah tentu banyak ya Pak Gunawan. Jadi televisi itu memang mempunyai unsur-unsur hiburan, rekreasional, dan itu bisa merilekskan anak, ya memberikan dia kesempatan untuk santai, tidak terlalu tegang. Jadi apa yang dilihatnya yang bisa membawa penghiburan baginya, kesenangan hatinya, merilekskan jiwanya, itu hal-hal yang positif memang. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi bahwa orang tua perlu menolong si anak menyeleksi apa yang dilihatnya. Saya tidak menginginkan orang tua panik ya atau mengalami reaksi histeris, tidak boleh nonton televisi. Bukan itu maksud saya mengatakan semua ini. Tujuan saya adalah agar orang tua bisa selektif aja, memberikan tayangan yang sesuai dengan usia si anak. Saya berikan contoh untuk kasus yang pertama tadi Pak Gunawan ya, tentang anak-anak belum bisa membedakan yang fiksi dari yang realitas, yang real. Misalkan ya, di dalam contoh film ada anak yang diculik. Nah, anak ini mudah sekali mempunyai anggapan ya, bahwa penculikan itu terjadi di mana-mana. Bahwa anak-anak kecil itu adalah korban penculikan. Jadi dia senantiasa harus berhati-hati. Nah, kita tahu bahwa penculikan terjadi, tapi kita tahu itu tidak terjadi pada setiap anak atau terjadi di mana-mana. Ya tidak. Secara perkecualian saja terjadi. Tapi anak-anak belum bisa berpikir secara abstrak seperti itu. Nah, contoh yang lainnya lagi, untuk kasus yang konkret tadi, anak-anak misalnya ikut-ikutan orang tua menonton sinetron. Nah, saya memperhatikan cukup banyak sinetron yang berisikan kisah perselingkuhan. Dan biasanya si suami yang berselingkuh ya, si pria yang mempunyai wanita idaman lain. Anak kecil bisa mengembangkan pemikiran bahwa semua pria itu tidak setia pada istrinya. Nah, saya takutnya si anak mulai mengembangkan pemikiran pula bahwa papanya juga adalah seorang kandidat ketidaksetiaan itu. Bahwa papanya juga bisa-bisa mempunyai wanita lain. Jadi waktu misalnya si anak melihat papanya berbicara dengan seorang wanita, yang muncul dalam benaknya adalah suatu kecurigaan. Nanti papa tertarik pada wanita itu, atau misalkan nantinya ada pertengkaran di rumah. Si anak langsung mengaitkan bahwa tadi si papa bertengkar gara-gara ada wanita lain. Nah, ini harus kita waspadai. Sekali lagi karena apa ya? Karena apa yang dilihatnya dari film atau sinetron itu ialah pria berselingkuh, pria tidak setia. Jadi anggapannya semua pria seperti itu. Nah, yang lainnya lagi, ini juga yang saya lihat di televisi, terutama di sinetron, bahwa kehidupan para tokoh-tokoh itu kehidupan yang super mewah. Mobil yang sangat mewah, rumah yang sangat mewah, baju berlian yang sangat mewah. Nah, anggapan si anak kalau tidak hati-hati adalah nanti kalau saya sudah besar, saya pun akan kaya seperti itu. Karena anak belum bisa mengerti bahwa tidak semua orang akan kaya seperti itu. Dan untuk kaya seperti itu diperlukan usaha yang keras, kerja yang memang benar-benar harus serius, dan kesempatan. Tanpa adanya peluang, kita mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sebaik itu dan sebagainya. Dia belum bisa mengerti semua itu. Pada anak kecil ini yang dia lihat adalah orang-orang ini setelah dewasa kok kaya. Sebab memang kita tahu dalam film atau sinetron-sinetron itu kebanyakan tokohnya adalah orang dewasa, jarang anak kecil.
Jadi anggapannya setelah dewasa saya akan jadi kaya. Itu sesuatu yang otomatis akan saya alami. Nah, sekali lagi ini semua berpulang pada atau disebabkan oleh pola pikir anak yang sangat konkret itu. Nah, ini hal-hal yang kalaupun ditonton oleh anak harus dinetralisir oleh orang tuanya. Bahwa tidak seperti inilah kehidupan. Bahwa ada berkat Tuhan untuk masing-masing orang. Tidak semua orang akan secantik para bintang film itu. Tidak semua ibu tiri jahat. Bukankah seringkali kita sudah mempunyai pikiran praduga bahwa semua ibu tiri itu jahat. Dan pasti akan membuang anak-anak kandung dari ayahnya. Kenapa? Bukankah karena memang dari bacaan, dari film yang kita nonton, ya. Jadi sekali lagi itu semua mempengaruhi kita. Saya sendiri pun selalu waktu masih kecil dipengaruhi pikiran semua ibu tiri jahat, karena selalu ditayangkannya seperti itu. Nah, ini adalah dampak-dampak yang perlu kita ketahui. Iya. Kalau yang kedua, Pak Paul, tadi kan dikatakan bahwa anak itu dalam rangka pembentukan moralitasnya, Pak Paul, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pahlawannya itu dianggap benar. Nah, itu contoh-contoh konkretnya di televisi bagaimana, Pak? Yang saya bisa pikirkan misalnya ya, kalau pahlawannya itu menembak atau membunuh ya atas nama kebenaran, nah si anak akan senang sekali. Jadi tanpa disadari si anak mempunyai suatu nilai atau moralitas bahwa selama kita ini membunuh penjahat, itu adalah tindakan yang benar. Jadi benar salahnya anak sangat kaku sekali, karena didasari atas apa yang dilakukan oleh tokoh jagoannya atau tokoh pahlawannya. Misalnya seseorang dihina, kemudian jagoannya datang, jagoannya langsung memukul yang menghina itu. Nah, kita mungkin bertepuk tangan dalam hati, kita senang, kita menghorekan jagoan kita yang memukul orang yang menghina orang yang lemah tadi. Nah, ini menjadi konsep kebenaran si anak. Ini menjadi nilai moralnya si anak. Nanti di sekolah, kalau ada temannya yang lemah, sepertinya diejek-ejek oleh teman yang lebih kuat, dia mungkin langsung tergoda untuk membela dengan membabi buta dan memukul atau berkelahi teman tersebut. Nah, sekali lagi, ini adalah salah satu hal yang kita perlu waspadai gitu. Yang lainnya misalnya ya, menghancurkan atau membasmi musuh, itu tidak salah. Malah seolah-olah dianjurkan. Apalagi kalau anak kecil menonton film seperti dulu itu beberapa tahun yang lalu, film Rainbow ya. Rainbow itu kan pahlawan. Wah, bisa menghancurkan, membumi hanguskan musuhnya apa dan sebagainya. Anak-anak akan mempunyai pikiran, nggak apa-apa. Asalkan kita berada di pihak yang benar, kita boleh membasmi, membumi hanguskan, membakar dan membunuh orang, nggak apa-apa itu. Asalkan kita di pihak yang benar. Sekali lagi, moralitas film ditransfer kepada si anak. Dan si anak mempunyai pikiran, nggak apa-apa membasmi orang sampai habis juga. Asalkan kita merasa kita berada di pihak yang benar. Wah, sangat bahaya sekali. Sebab nantinya, dia di pihak yang benar, lawannya juga bisa berpikir, saya di pihak yang benar pula. Misalnya, yang lainnya lagi adalah konteks orang miskin dengan orang kaya. Bukankah di film-film ada kecenderungan ditonjolkan bahwa orang yang miskin selalu berada di pihak yang dirugikan atau menjadi pihak yang benar. Sedangkan orang kaya selalu di pihak yang salah. Nah, kita tahu dalam kehidupan tidaklah selalu demikian. Yang miskin tidak secara otomatis berada di pihak yang benar. Yang kaya tidak secara otomatis berada di pihak yang salah. Tapi anak kecil cenderung untuk menangkapnya secara konkret. Wah, kalau begitu, pokoknya yang namanya orang kaya pasti jahat. Nah, kita tahu hal itu kan tidak benar. Nah, ya, kalau tidak hati-hati, anak-anak mulai mengembangkan pemikiran bahwa orang kaya itu jahat. Orang kaya itu suka menghina dan menekan orang-orang miskin. Tapi di pihak lain dia juga ingin kaya. Tadi saya sudah singgung ya. Nah, jadi hal-hal itu tidak sehat ya kalau tidak dikoreksi oleh orang tua. Nah, kalau anak itu melihat ya berkali-kali dan sering, apa yang paling sering dilakukan itu sama dengan apa yang seharusnya dilakukan ya Pak. Nah, itu akibatnya apa Pak? Kalau anak-anak sering begini Bu Ida. Waktu dia melihat sesuatu yang sering ditayangkan, sering dilakukan, dia akan beranggapan, oh itu yang seharusnya dilakukan.
Jadi sering dilakukan identik dengan seharusnya dilakukan. Misalnya, dia melihat orang berbohong, asalkan tidak merugikan orang lain, ya boleh-boleh saja. Di film yang ditontonnya atau di tayangan yang lain dia melihat seseorang berbohong, atau dia melihat yang lainnya juga berbohong. Tapi selama berbohong itu tidak merugikan dan misalkan dibuat bercanda, ya nggak apa-apa. Atau berbohong itu membuat suasana lebih riang, lebih lucu. Jadi karena sering dilakukan, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan, norma. Ya, sesuatu yang biasa. Yang lainnya lagi, contohnya, kalau tidak hati-hati anak-anak mulai juga menonton adegan-adegan seks. Nah, mungkin muncul suatu keyakinan ya, bahwa seks dibolehkan asal dilakukan karena cinta. Dan seharusnya dilakukan setelah kencan pertama. Kalau tidak hati-hati anak-anak akan membentuk keyakinan seperti ini. Sebab anak-anak pada usia-usia di bawah 9-10 tahun ini sedang berada pada tahap pembentukan keyakinan. Ya, belief, kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Dia melihat di film dua orang ketemu, berkencan, kemudian tidur bersama-sama. Nah, dia menonton ini misalnya 1 tahun, 100 kali. Dari umur misalnya 7-8 tahun, sampai di umur 18 tahun misalnya sudah 10 tahun, 10 kali 100 kali, berarti 1000 kali dia melihat adegan seperti ini. Tidak bisa tidak, sudah dipatrikan pada benaknya. Nanti dia umur 25, 7 tahun kemudian, dia misalkan sudah nonton ini dari awalnya sampai umur 25 sudah 2000 kali. Waktu dia pertama kali kencan, tanpa disadari godaan itu sudah ada pada dirinya. Kencan pertama seolah-olah harus diikuti oleh sequence atau urutan ranjang. Nah, itu jadi adalah hal-hal yang berpotensi membentuk keyakinan anak. Yang lainnya lagi dalam tahap pembentukan keyakinan ini adalah misalnya menerima perbedaan adalah segalanya. Sikap menghakimi dianggap sebagai sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi kesimpulannya anak-anak akan bisa berkata, oh, jangan menerapkan konsep benar salah. Artinya jangan menghakimi. Yang lebih dianjurkan adalah menerima. Nggak apa-apa orang berbuat seperti apapun, itu tidak apa-apa, bebas. Orang bebas mempunyai keyakinannya, moralitasnya. Jadi akhirnya anak-anak bertumbuh besar tanpa keyakinan benar salah lagi, yang absolut. Sebab segala sesuatunya akan menjadi relatif tergantung pada pelakunya. Sebab tayangan-tayangan yang ditontonnya memberikan pesan-pesan seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa saling menerima, saling menoleransi, saling menghormati. Nggak apa-apa. Nggak ada yang namanya jahat, salah, berdosa. Nggak ada. Semua relatif. Nah, hal seperti ini perlu diwaspadai oleh orang tua dan dikoreksi. Iya. Jadi memang kuncinya saya rasa terletak pada orang tua itu, bagaimana mengatur jam televisi itu boleh dilihat dan sebagainya, memberikan pengarahan dan sebagainya gitu Pak Pol ya. Tapi masalahnya memang orang tua jarang mendapat bimbingan untuk itu gitu. Saran saya adalah orang tua duduk bersama anak-anak waktu menonton acara anak-anak, sehingga kita mempunyai gambaran kira-kira apa sih yang ditonton. Nah, saya juga dan istri saya tidak senantiasa menonton bersama anak-anak. Tapi ada beberapa kali dalam misalnya seminggu kami akan duduk menonton bersama. Dari situ kita bisa menilai apakah cocok yang ditontonnya dan apakah perlu toleransi, apakah perlu koreksi yang kita harus berikan kepada anak kita. Dan biasanya di sana kan anak juga akan menyangkal atau membantah apa yang orang tua katakan. Betul, itu menjadi ajang macam diskusi. Atau... Betul sekali. Jadi itu hal yang positif. Sekali lagi saya setuju dengan Pak Gunawan, televisi enggak semuanya jelek. Banyak hal-hal yang bagus dan memang sangat bermanfaat. Saya secara keseluruhan berkata banyak manfaatnya televisi. Ya, asal kita sortir, asal kita bimbing anak-anak kita. Nah, dalam hal ini Bapak, tentu ada firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan dan menjadi pedoman bagi orang tua khususnya. Saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi memang Tuhan menginginkan kita memasukkan hal yang baik, yang indah ke dalam pikiran kita. Jangan sampai kita mengotori pikiran kita. Nah, kita harus juga melindungi anak-anak kita dari pikiran-pikiran yang bisa mencemarinya. Baik itu seks yang terlalu dini, baik itu film yang terlalu menegangkan, atau baik itu kisah kehidupan yang tidak real sama sekali. Nah, itu perlu anak-anak kita sadari dan ditangkal olehnya, sehingga tidak menyerapnya dengan membabi buta. Iya. Memang semakin lama semakin sulit hal itu dilakukan, Pak. Ya. Tetapi tanpa seleksi itu akan lebih sulit memperbaiki kehidupan anak itu lagi. Tepat sekali. Iya. Tepat sekali. Ya, jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang acara televisi dan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.